Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Nur Hasanah dan juga yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami cintai, Bapak dan Ibu, remaja dan adik-adik jamaah Masjid Kajian Subuh rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang sudah mengabulkan doa kita. Jadi kalau semenjak 2 bulan lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan ketemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mengijabah doa kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak ternilai, karena tidak semua orang, tidak semua manusia dikasih kesempatan bisa ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita perso piyambak, kita tahu piyambak. Mungkin ada tetangga kita yang tahun lalu masih kumpul, sekarang sudah wafat. Mungkin ada saudara kita, jamaah kita yang kemarin masih bisa bersama-sama kita nih subuhan, bisa bersama kita sholat tarawih, tetapi Allah berkehendak lain sehingga tidak bisa membersamai kita lagi. Maka kalau kita ini di hari pertama Ramadan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengijabah doa kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur, setidaknya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan kita kepada Allah memohon semoga besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ya tentu saja kalau kita ini pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, ya kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, atau setidaknya kita banyak-banyak membaca sholawat ya. Tadi malam habis tarawih ada yang nyenggol saya, Pak Ustadz, jawabannya kedawan. Yang itu jawaban Bilal. Kan kemarin saya menyampaikan Allahumma sholli wa sallim alaih. Pak Ustadz kedawan, ana sing luwih pendek ora? Ya ada nanti malam akan saya revisi, karena antara teks yang dibawa Mas Sandi dengan apa yang ia ucapkan beda. Loh, jebule beda, lali ya Pak. Jadi nanti malam insya Allah jawaban Bilal kita sampaikan kembali biar bisa lebih kompak. Ini adalah salah satu sarana untuk kita setiap disebut nama Kanjeng Nabi, disebut sholawat, kita juga membalasnya dengan sholawat. Jadi kalau kita terawih 20 angkatan, ya saya hitung-hitung, ya sampai Bilal itu mengucapkan, kita jawabnya itu bisa sampai
40 kali sholawat, kan? Lumayan untuk nambah-nambah tabungan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari pertama ini kita akan mengupas sejenak tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang manusia itu akan bisa lebih menghargai sesuatu kalau kita tahu keutamaan benda, keutamaan sesuatu yang ada pada diri kita. Misalnya, kalau saya ini punya kacamata misalnya. Kalau saya punya kacamata misalnya, saya tahu nih, wah, ini kacamata mahal. Saya belinya harus ke luar negeri. Saya belinya harus transportasi jauh. Maka kacamata ini akan saya jaga dengan baik-baik, akan saya simpan dengan baik-baik. Ojo meneh kok kepidak nek iso lecet jangan sampai. Kenapa? Ini kacamata mahal, susah dapetinnya. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini kacamata murah, toklek-toklek tidak masalah. Yang setiap budi 10.000 itu tidak masalah. Kalau ibu bapak ini punya mobil misalnya, ya, kalau mobilnya itu mobil mahal, ya, mobil yang eksklusif, mobil halus kalau bahasa kita, itu pasti akan kita iman-iman. Ya. Ojo meneh kok nabrak, kalau bisa lecek sedikit pun tidak. Bahkan berdebu pun langsung dilapi, langsung dicari kebersihannya biar terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kita tahu nih harga mobil memang mahal. Tapi kalau kita nih sudah tahu riwayatnya mobil lagi, mobil-mobil pengangkut, ojo meneh kok baret lecet nabrak juga tak masalah. Kenapa? Ya kita tahu nilai dari kendaraan yang kita miliki. Begitupun dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan sangat menghormati, akan sangat menghargai, sangat memuliakan bulan suci Ramadan kalau kita tahu keutamaan bulan suci Ramadan. Kalau nggak tahu keutamaan dan kita menganggap bulan Ramadan itu sama kayak bulan yang lain, ya akhirnya ya biasa-biasa saja. Ya. Meh Ramadan, meh bulan Maret, meh bulan April, meh bulan Januari, Februari, Sa'ban, Rajab, ora masalah. Kenapa? Karena mungkin kita belum tahu kemuliaan. Karena mungkin kita belum tahu betapa keutamaan bulan suci Ramadan. Ya kalau kita di Indonesia ini, kita tahulah betapa pentingnya bulan Agustus. Sehingga setiap bulan Agustus kita berlomba-lomba ngecat gapura, menghias jalan, kerja bakti berjamaah. Biar apa? Untuk memuliakan bulan Agustus dalam hari kemerdekaan kita. Kalau ibu bapak yang suka belanja misalnya, suka belanja di Shopee misalnya, oh itu kalau apa lagi promo 12.12 misalnya, itu dinteni tenanan. Kenapa? Ngerti diskonnya gede, ngerti barangnya bisa murah-murah. Karena kita tahu keutamaannya, maka kemudian kita berebut, semangat untuk menyambutnya. Begitupun bulan suci Ramadan, ibu bapak, Kanjeng Nabi menyampaikan banyak hal tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Tetapi ada hadis yang sangat terkenal, ibu bapak tentu sering dengar hadis ini, bahwa Nabi menyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Ada 3 keutamaan, tapi ini sangat berarti Bapak Ibu. Yang pertama adalah futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Ya kalau bahasa kita ini enggak cuma dibuka, dijeblak. Di semua orang bisa masuk, semua orang punya peluang untuk melihat isinya surga, dijeblak, dibuka lebar-lebar. Ini adalah sebuah keutamaan yang berbeda dengan bulan yang lain Bapak Ibu. Sering kami sampaikan dalam khutbah Jumat.
Salah satu kisah hebat di bulan Ramadan ini adalah ketika sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah menjumpai dua orang jahiliyah yang masuk Islamnya bareng, Pak. Jadi dulunya dia non muslim jahiliyah, syahadat di depan kanjeng Nabi bareng, masuk Islamnya bareng. Enggak lama kemudian orang pertama dari dua orang ini mati syahid karena ikut perang fi sabilillah. Mati syahid duluan. Sementara orang yang kedua itu meninggal setahun setelah orang yang pertama mati syahid dan meninggalnya biasa saja. Ya kayak kita lah, meninggalnya di atas kasur karena sakit atau lain-lain. Pokoknya tidak mati syahid. Singkat cerita, ini Tolhah bin Ubaidillah, Bapak Ibu, ngimpi ketemu mereka, ketemu dua orang ini di pintu surga. Levelnya sahabat Nabi itu, Pak, nek ngimpi udah main-main. Ngimpinya itu ketemu di pintu surga. Awak dhewe kalau nek ngimpi ya ngimpi neng mall, neng hotel, mimpi cokot ulo, mimpi golek tembusan nomor macam-macam. Ini levelnya sahabat, ngimpi di depan pintu surga, Pak. Di pintu surga itu dalam mimpi, orang yang mati syahid, orang yang pertama meninggal, mau masuk surga, dicegah sama malaikat. Sebentar, sahabatmu dulu. Rupanya apa? Orang yang meninggal belakangan, yang meninggal biasa tadi, malah diminta masuk surga duluan. Baru kemudian orang yang mati syahid. Tolhah bin Ubaidillah mau masuk surga, dicegat sama malaikat. Stop, berhenti. Kamu belum waktunya, kembalilah ke dunia. Levelnya sahabat ngeri. Mlebu surga dicegah sih, yo wektune kowe sesuk ora saiki. Kita ini kan kalau ngimpi kan bisa sambil mikir, Pak. Sambil apa itu mikir atau nalari impian kita. Lah, Tolhah bin Ubaidillah itu juga begitu. Ngimpi tapi sambil mikir, lah kok bisa? Orang yang mati syahid kok masuk surganya belakangan? Kok malah yang meninggal biasa malah duluan masuk surga? Paginya bangun habis subuhan kayak begini, Bapak Ibu, langsung ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menceritakan mimpinya. Ya Nabi, saya ngimpi begini. Maka Nabi balik tanya sesuai hadapan Tolhah, apa yang kamu herankan wahai Tolhah? Ya Rasulullah, seharusnya yang mati syahid itu duluan masuk surga daripada yang meninggal biasa. Maka Nabi balik tanya, wahai Tolhah, bukankah orang yang meninggal biasa itu meninggal setahun setelah orang yang mati syahid? Iya ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu dia ketemu Ramadan? Iya ya Rasulullah. Bukankah dalam Ramadan itu dia melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat? Betul ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, itulah yang membedakan derajat jarak antara orang yang mati syahid dengan orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau kita ini memanfaatkan Ramadan dengan baik, kita itu bisa ngalah-ngalahi orang yang mati syahid. Pada orang mati syahid itu levelnya paling tinggi kalau dalam soal kematian. Dalam soal wafat itu, orang mati syahid itu levelnya paling tinggi, Pak. Tapi yang bisa ngalahin orang yang mati syahid levelnya, derajatnya adalah orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan dia beribadah di dalamnya. Jadi kita ini ya kalaupun memang nggak bisa mati syahid, misalnya kita nggak bisa berjuang di Palestina sana, ini tidak apa-apa lah. Memang kita negara Indonesia tidak mengizinkan warga negaranya untuk ke Palestina untuk jihad. Tapi kita bisa mengambil keutamaannya bahwa kita pun bisa mencapai level mati syahid, bahkan melebihinya jika kita Ramadannya berjalan dengan baik. Ya sing penting ora mati sangit, sing penting ngono wae. Ora mati syahid ora apa-apa, sing penting ora mati sangit.
Kenapa? Mati sakit itu susah, masuk surga susah. Ini Kanjeng Nabi memberikan gambaran lewat penjelasan dari mimpi Tolha tadi, bahwa surga itu sangat terbuka lebar bagi orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik. Bahkan terlebih lagi, terutama adalah ibu-ibu, Pak. Halo ibu-ibu yang di belakang ya. Ini kabar gembira untuk jenengan bahwa tidak ada pekerjaan, profesi yang lebih mulia daripada ibu-ibu rumah tangga, Pak. Lebih jelasnya adalah tidak ada yang lebih profesi itu melebihi daripada istri solihah. Kenapa? Karena istri solihah itu dia oleh Kanjeng Nabi dijaminkan dia bisa masuk pintu surga dari mana saja. Dia bisa masuk pintu surga dari mana saja. Pernah kami sampaikan pintu surga itu ada 8, Pak. Kita ini akan masuk kepada mati Mas. Mas Nur minta tolong Mas. Turu boleh. Cek. Pak sekedap. Cek. Batu ledak ya. Itu mati. Jadi ibu bapak, pintu surga itu ada 8 dan kita harus masuk sesuai dengan amal kita masing-masing. Misalnya nih ada pintu surga, pintu sedekah. Kalau kita nih Pak, bapak-bapak akan ketuk pintu. Assalamualaikum malaikat. Mau ngapain Pak? Mau masuk surga malaikat. Oh ini surga pintu sedekah. Bapak ibu nih, bapak-bapak nih suka sedekah apa tidak? Kalau cocok sedekahnya masuk Pak. Tapi kalau sedekahnya mau sedekah senyum, ya, sedekahnya mau sedekah biasa, ya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Cari pintu lain karena kamu nggak cocok masuk pintu ini. Kita masuk lagi, ketuk pintu. Ini pintu haji. Bapaknya pernah haji apa tidak? Ya haji pernah. Mbien neng Gunung Pati, neng Gunung Pati Mazah dah manasik dewe. Bukan ini haji yang betulan ke Mekah rumah. Wah belum ya Pak. Ya nggak bisa masuk. Kita nih Pak. Bapak-bapak itu akan nyari yang cocok, mana yang ketemu, baru bisa masuk surga. Tapi ibu-ibu, istri yang solehah, itu dijamin Kanjeng Nabi bisa masuk pintu surga dari mana saja. Meh mlebu pintu sholat, oke. Meh pintu jihad, oke. Meh masuk pintu zakat, oke. Meh masuk pintu haji, oke. Semuanya bisa masuk. Dengan catatan ibu-ibu jadi istri yang solehah. Kata Nabi, wanita soleha, istri soleha itu tandanya 4 Bu. 1 adalah melaksanakan sholat wajib. 2 melaksanakan puasa wajib Ramadan. 3 melaksanakan sedekah wajib zakat kalau mampu. Yang keempat taat pada suami. Kenapa kok Kanjeng Nabi Pak menyebut amalan ibu-ibu itu cuma yang wajib-wajib saja? Rahasia ya Pak, rahasia. Rahasia ya Bu. Aslinya ibu-ibu ini rasa poso sunah udah apa-apa Pak. Ya. Aslinya lho Bu jenengan ibu-ibu ini rasa sholat sunah udah apa-apa Pak. Asal 4 ini terpenuhi. Kenapa kok yang disebut yang wajib-wajib Pak? Karena yang poin keempat taat pada suami ini akan menghabiskan waktu ibu-ibu. Ibu-ibu itu waktunya kalau memang dia betul berkhidmat pada keluarga, pada suami, pada anak-anak, waktunya itu habis untuk di sini. Paling gampang kosorilah. Kalau pas sahur itu bangun jam 3, kita nih Pak, bapak-bapak bisa sholat tahajud Pak. Tapi ibu-ibu kudu masak. Kita nih bapak-bapak habis tahajud, wah misalnya masakannya udah matang misalnya, kita bisa tilawah, bisa tambah sholat sunnah yang lain. Tapi ibu-ibu begitu masakan matang, apa langsung tahajud? Enggak Pak, kudu gugah anaknya.
Ya nek anake siji tok, nek anake akeh. Iki digugah iki cek turu. Iki digugah tangi sijine turu meneh. Ora rampung-rampung, kabeh wis tangi gantian bapake sing turu. Ora rampung-rampung. Begitu terus. Nanti azan subuh, ya kita umumnya bapak-bapak bisa ke masjid. Ibu-ibu subuhan mbak mikir engko meh blonjo apa, nanti meh masak apa? Belum nanti bukanya nanti repot lagi masak macam-macam. Maka untuk ibu-ibu itu, ya, waktunya itu sudah habis untuk berkhidmat pada keluarga. Ketika berkhidmat pada keluarga itu kok dilakukan dengan baik, wah itu pintu surga iso mak bledeng meh milih dhewe tidak masalah. Jadi ini untuk ibu-ibu saya mewakili bapak-bapak ya Bu ya, mengucapkan terima kasih ya, sudah merumat bapak-bapak dengan baik. Semoga ibu-ibu diterima di sisinya ya. Amal solihahnya aja. Biar kita ini tentu ibu-ibu kalau bahasa kerennya itu lelahnya harus menjadi lilah ya. Mungkin ibu-ibu memang capek masak, mungkin ibu-ibu memang capek umbah-umbah asa-asa, tapi justru itu ketaatan pada keluarga itu akan membuat bisa masuk pintu surga dari yang mana saja. Jangan nggak usah repot. Alah Bu aku masak terus nanti udah sempat tahajud. Loh ora tahajud lah kok. Yang penting keluarga ini diurusi. Untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu memang yang penting yang wajib. Yang keempat adalah taat pada suami, merumat rumah tangga masing-masing. Ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang pada kita masuk surga dengan mudah di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang disampaikan Kanjeng Nabi, keutamaan Ramadan adalah wa ghuriqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Ibaratnya meh ngintik wis ra iso. Wis pokoke ditutup rapet. Disolasi kalau toples itu isolasi rapet, ora iso dibuka-buka. Bahkan ada hadis, Pak, bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan membebaskan orang-orang yang disiksa neraka. Betapa Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Kanjeng Nabi memberikan peluang besar untuk masuk surga dan peluang kecil kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Kalau bahasa kita nih Pak, sangat iman-iman. Orang yang sudah ketemu Ramadan kok nggak bisa masuk surga itu iman-iman banget. Sangat disayangkan kok ada orang ketemu Ramadan malah masuk neraka, na'udzubillah. Kalau di bulan Ramadan itu kok kita nggak rajin ibadah, lah meh nunggu bulan apa meneh? Mau nyari bulan apa lagi? Uang ini tuh bulan yang paling hebat. Kalau di bulan Ramadan kok kita nggak bisa masuk surga, lah kita nih mau nyari di bulan mana lagi? Uang ini bulan yang paling dibuka pintu surganya. Maka nih nasihat untuk kami dan jamaah sekalian, monggo di bulan suci Ramadan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pintu surga, nah nanti akan kita bahas ibadah-ibadahnya. Kalau pintu neraka, maksudnya jangan sampai pintu neraka sebenarnya ditentukan oleh keutamaan yang ketiga. Kanjeng Nabi menyatakan wasufidatis sayatin, dan dibelenggu para setan. Pertanyaan yang sering disampaikan adalah, Mas katanya setan dibelenggu waktu Ramadan, lah kok masih banyak aja orang yang maksiat, kok masih ada aja orang yang tidak puasa. Nah ini setannya itu muncul kok sampai begitu. Jadi ibu bapak, kita harus membedakan antara jin, iblis, dan setan. Jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, jin kafir itulah yang disebut iblis. Sementara setan adalah sifat jahat. Karena jin kafir, iblis itu jahat, maka juga sering disebut setan.
Tetapi perlu kita maklumi bahwa yang punya sifat jahat tidak cuma iblis. Manusia juga ada yang punya sifat jahat. Maka manusia itu juga kadang-kadang disebut setan. Sebagaimana dalam surat Anas, minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin kafir dan manusia. Nah, kalau setan dari bentuk jin, Pak, kita ngusirnya gampang, Pak. Nggo ayat kursi. Tapi kalau ngusir setan dalam bentuk manusia, waduh, ayat kursi ora mempan, Pak. Ya kursi tok kita mempan, rasa nggo ayat. Ini menjadi sebuah PR untuk kita bahwa kalau kita pengen selamat dari neraka, maka kita harus membelenggu sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Nafsu manusia itu, Pak, nafsu apa itu? Pergolakan jiwa kita itu, naik turunnya hati kita itu secara umum dibagi 3, Pak. Satu disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang pengen selalu berbuat jahat. Hati, kolbu, jiwa yang pengen selalu berbuat jahat. Pokoknya orang rese iki kita gatel. Pokoknya orang nggih masalah iki kita ono sing kurang. Nah, ini adalah orang yang hati yang paling buruk, yang paling negatif. Hati yang pengen selalu maksiat, yang pengen selalu bikin masalah. Di atasnya nafsu amarah, namanya adalah nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu dia berbuat baik, tapi juga berbuat jahat. Kalau bahasa kita nih STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dia iya sholat, tapi ya maksiat. Dia maksiat, tapi ya sholat. Engko nek melakukan maksiat istighfar. Astagfirullahaladzim, bertobat sama Allah. Tapi nanti diulangi lagi. Tobat lagi. Ulangi meneh, tobat meneh, istighfar meneh, ulangi meneh. Nah, ini namanya nafsul lawamah. Tetapi ini masih lebih baik daripada yang pertama tadi. Nek nafsu amarah itu enggak punya tobat, enggak punya istighfar, bablas maksiat terus. Tapi kalau nafsu lawamah, ya sekurang-kurangnya dia itu masih sadar, sadar walaupun diulangi, tobat meneh, tobat lagi. Ya harapannya adalah di ujung kehidupannya pas tobat, ya, bukan pas maksiat. Tetapi yang paling bagus adalah namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang pengen selalu taat kepada Allah. Kalau ada ketaatan yang terlewat, hatinya gelo, hatinya kecewa. Aduh, tadi malam kok saya enggak sempat tarawih, gelo, Pak. Nah, kalau udah mulai gelo begitu, ini namanya nafsul mutmainnah. Aduh, tadi malam kok saya enggak sempat tahajud ya. Kok malah sibuk golek lawah, kok sibuk golek mangan sing akeh. Nah, kok punya perasaan gelo begitu. Ini namanya nafsul mutmainnah. Aduh, tadi pagi kok ya. Masuk masjidnya telat atau enggak sempat qobliyah subuh misalnya. Nah, ini ada perasaan kecewa begitu. Kecewa karena tidak taat pada Allah. Kecewa karena memang hati ini pengennya dekat sama Allah. Hati ini pengen takarub pada Allah. Kalau enggak dekat sama Allah, hatinya gelisah, hatinya kecewa. Maka inilah nafsu terbaik, nafsul mutmainnah. Ini yang kita cari, ini yang kita rindukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai nanti bulan suci Ramadan lewat ya biasa-biasa baik. Liyane tarawih, halah tarawih ya ben sunah ya. Ya jangan begitu. Ini peluang untuk kita itu memberikan pendidikan pada hati kita, kalbu kita untuk menjadi nafsul mutmainnah. Jadi kalau Pak Yai Sobari setiap tahlilan doa yang ditunggu adalah irji'i. Ikan apa? Ya ini tentang nafsul mutmainnah ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lah kita pengen wafat itu begitu, Pak. Kita meninggal itu hatinya udah tenang sehingga Allah itu memanggil kita, sini. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sini. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu sebagai golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Wah, ini yang kita impikan tuh begitu. Dan ini Ramadan adalah kesempatan untuk melatih jiwa kita, melatih kalbu kita agar bisa selalu semangat mencapai level mutmainnah, mencapai level jiwa-jiwa yang tenang. Apa saja ibadah yang harus kita lakukan agar di bulan Ramadan ini kita punya jiwa yang mutmainnah? Ada banyak ibadah, Pak, tentu. Tetapi kalau boleh merangkum yang paling utama, setidaknya ada 5 amalan utama di bulan suci Ramadan yang kalau bisa banget jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Kanjeng Nabi menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, kita ini kan jujur punya banyak dosa kan, Pak, ya. Kita ini mengaku banyak maksiat, banyak salah. Lah ini peluang untuk kita. Allah melebur, Allah menebus, Allah membersihkan, Allah menutupi dosa-dosa kita semuanya. Dan ngomongin soal pahala puasa, ya tentu sesuai dengan kualitas puasa kita masing-masing. Kata Allah dalam hadis qudsi dinyatakan, kullu amalan ibnu Adam lahu. Semua amalan manusia itu untuk dirinya. Maksudnya apa? Semua amalan itu sudah dijelaskan pahalanya apa. Kalau puasa kalau pahala sedekah 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat sampai tidak terhingga. Kalau pahala untuk sholat jamaah sudah dikasih tahu 25 sampai 27 kali lipat pahalanya. Kalau haji umroh apa pahalanya? Pahalanya haji mabrur adalah tidak lain tidak bukan surga. Sudah dijelaskan. Ilas siam kecuali puasa. Fa innahu li, itu adalah milikku. Jadi pahala puasa itu Bapak Ibu ditentukan oleh kualitas puasa kita. Hanya Allah yang menilai, hanya Allah yang biji. Karena kerentek hati kita, puasa kita, itu yang bisa betul-betul menilai cuma Gusti Allah. Tidak ada orang yang bisa menilai puasa. Kalau orang menilai sholat, iso apa? Sholatnya khusyuk ya. Lah apa? Lah kayak nganti nangis-nangis. Padahal nangisnya mergo kathake suwek. Tapi orang delok nangis-nangis khusyuk. Kita bisa menilai Pak orang lain, kayak anu ya, wonge dermawan ya, luman. Lha ngapa? Sedekahe akeh. Itu orang anu ya, hajinya mabrur ya, umrohnya mabrur. Kenapa? Habis dari pulang Mekah akhlaknya jadi baik, akhlaknya berubah. Kita bisa menilai, Pak. Tapi kalau menilai puasa, itu enggak ada yang bisa menilai kecuali dari Gusti Allah. Karena terus terang puasa ini adalah karena yang menilai Gusti Allah bukan manusia. Puasa itu adalah ibadah yang paling gampang bohong dan enak, Pak. Gampang bohong dan enak. Kalau sholat kok ngapusi, ya kesel dhewe lah. Liyane sholat tarawih tenanan kok jenengan etok-etok sholat tarawih kadhe 23 rakaat ya malah kemeng dhewe. Sedekah ngapusi, lah piye duite mlebu kota, ora iso jiko. Umroh haji, sak kampung ngeterke meh lunga ning ndi. Tapi kalau bohong puasa kan gampang, Pak. Masuk kamar majikom galon kok mlebu kabeh, nang jero kamar kita makan sepuasnya. Begitu keluar kamar kita
lap lambene sing nganti garing. Nek ketemu kancane ndoyong-ndoyong sithik, kowe ngapa ndoyong-ndoyong poso? Orang akan percaya, Pak. Tapi Allah tidak bisa diapusi, tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena memang puasa ini yang menilai adalah Gusti Allah. Kualitas puasa kita itu akan ditentukan oleh diri kita sendiri, agar kita puasanya tidak cuma semata puasa makan minum yang membatalkan puasa, tetapi juga puasa panca indera, lebih-lebih puasa kolbu. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali saumul awam, puasanya orang awam, cuma menahan dari yang membatalkan puasa. Ada saumul khawas, puasanya orang khusus, enggak cuma menahan dari yang membatalkan puasa, tapi juga dia menahan panca inderanya, tangannya, matanya, lidahnya, telinganya, kakinya mau kemana dijaga. Yang lebih bagus lagi khawasul khawas, khusus tapi lebih khusus lagi, yaitu apa? Menjaga kolbu. Level ini, Pak, level puasanya orang khusus lebih khusus. Ini subuhan begini kok mikir nggak buka mbak apa ya, itu dia menganggap sudah cedera, sudah tercoreng puasanya. Ya kita nggak sampai level itulah, Pak, ya. Mau kita mikirnya jangan buka terus, kapan buka nih kok. Tapi minimal adalah kita sampai puasa khawas. Puasanya orang khusus gak cuma menahan diri yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari panca indera atas segala kemaksiatan. Satu, puasa. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan ditinggal, adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan suci Ramadan yang diturunkan bulan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan pembeda dari kebenaran dan kebatilan. Mas, kalau saya nggak bisa baca bagaimana? Ya minimal menyimak. Minimal menyimak. Kalau nggak bisa menyimak, Mas, ya minimal nyetel, ya minimal nyetel. Kalau biasanya di hari-hari biasanya isinya emang dangdutan, ya playlistnya itu apa itu nyanyian lagu-lagu. Lah minimal selama Ramadan diganti disilah. Minimal selama Ramadan nyadari wah aku ki meh maca Quran ora iso, meh nyimak ya bingung. Ya salah, minimal tak merungokkan dari YouTube atau merungokkan dari playlist di mobil tidak mengapa. Minimal adalah nuansa-nuansa Al-Quran itu ada dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kalau kita bisa membaca, tentu ini akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena besok di Yaumul Qiyamah, Pak Bu, Yaumul Qiyamah ini waktu terbit, nanti waktu duhanya jam 6:07. Nah, ini masih terbit matahari. Kita sampai jam 6:07. Kalau kita ini bisa membaca Al-Quran dan puasa, ini Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafi'an li ashabi, menjadi syafaat untuk orang yang melaksanakannya. Jadi puasa kita nih Bapak Ibu, besok akan hadir di hari kiamat dan berkata, ya Allah, ini hambamu ini dulu rela nggak makan, rela nggak minum demi aku, demi puasa. Maka tolong ya Allah, hari ini ampuni dia. Begitupun Al-Quran akan ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, dulu waktu di dunia hambamu ini suka berlarut-larut, suka menahan kantuk demi aku, demi membaca Al-Quran. Maka tolong ya Allah, hari ini ampuni dia. Jadi syafaat selain dari syafaat Kanjeng Nabi, itu diantaranya ada syafaat puasa, ada syafaat Al-Quran. Jadi Al-Quran puasa ini besok akan membela kita, Pak. Ya. Kalau Allah ngasih kesempatan kita 30 hari puasa, itu peluang banget. Karena belum karuan kalau di luar Ramadan kita puasa. Nah puasa ini datang, Al-Quran ini datang untuk membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Satu, puasa. Dua,
membaca Quran. Yang ketiga, ibadah utama di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini bisa dimaknai juga sholat tahajud. Yang penting adalah sholat malam. Nabi menyatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berdiri qiyam, berdiri sholat di bulan suci Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sekarang banyak masjid, Pak. Ya, banyak masjid. Ada yang 20 tambah 3, ada yang 8 tambah 3, ada yang kecepatan biasa, ada yang kecepatan tinggi, ada yang suratnya panjang-panjang, suratnya pendek-pendek. Jenengan bisa milih. Tapi mau sholat dimanapun, jika tidak ada uzur, tidak ada halangan yang memang penting, diusahakan sholat bersama imam sampai selesai. Kalau kita di masjid ini 23 rakaat, yuk sampai selesai 23 rakaat. Kenapa? Kanjeng Nabi menyatakan, innahu man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Kutiba lahu qiyaman lailatan. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah menuliskannya pahala sholat satu malam. Nah, sholat satu malam ini ya gampangnya isya sampai subuh. Kita kan nggak ada yang kuat sholat jadi isya sampai subuh, kan nggak ada. Lah kalau kita sholat sampai selesai bersama imam, maka itu pahalanya seperti sholat semalam. Jadi jenengan mau sholat dimanapun, ya diusahakan sholat bersama imam sampai selesai. Kecuali kalau ada uzur, ada keperluan mendesak memang ya. Mas, saya biasanya 8 rakaat. Ya enggak apa-apa, 8 rakaat enggak apa-apa. Tapi saran saya, ini saran ya. Biar dapat pahala ini, golek sing masjid sing 8 rakaat. Ya enggak apa-apa, ikut yang di sini 23 nanti 8 cabut ora masalah. Tapi kalau pengen dapat keutamaan yang sholat sampai sehari semalam, harus sampai imam selesai. Ya. Harus sampai imam selesai. Nah, ini peluang untuk kita, kan Allah buka kesempatan ini nggak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Yang ada ya cuma di bulan Ramadan ini kita bisa ditulis sholat sampai satu malam. Kalau ini puasa sudah, baca Quran sudah, terawih juga oke. Yang lain adalah sodakoh. Sodakoh yang paling bagus adalah sodakoh di bulan suci Ramadan. Khususnya adalah sodakoh memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi nanti kan kita rencananya mau bagi pembagian takjil ini, Pak. Ada takjil untuk tadarus, ada takjil untuk buka bersama, ada takjil untuk TPQ. Kalau ditanya, Mas, yang paling apik yang mana? Yang paling bagus adalah yang untuk buka bersama. Kenapa? Karena Nabi menyatakan barang siapa memberikan makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Bahasa mudahnya, kalau kita nih ngasih makan orang berbuka puasa, maka orang yang berbuka itu pahalanya difotokopi dan diberikan pada kita. Gampangnya difotokopi dikasih ke kita. Yang datang kok 10, berarti 10 orang nih yang puasa, pahalanya 10 ini kita juga dapat tanpa mengurangi pahala mereka. Pahala mereka yang berbuka ajak, tapi yang itu difotokopi kasih ke kita. Nah, ini saran saya nih, kalau misalnya kok ada pembagian takjil begitu, jadwal begitu, ya saran saya jangan menolak, jangan menolak. Bahkan kalau Mas, aku kok dijadwal
sampaikan ben iso dijadwal. Wah, Mas aku ping 1, kudune aku ping 10, cocok Mang. Jadi biar kita ini berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Kalau nggak bisa semua, misalnya terutama ibu-ibu yang berhalangan. Kalau berhalangan kan dia nggak bisa puasa, nggak bisa tilawah, megang Quran nggak boleh. Dia juga sedekah dong karuan widit ya. Maka yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau kita di semua jamaah adalah jangan meninggalkan doa. Karena doa yang paling mustajab di antaranya adalah as-shaim hatta yuftira. Orang puasa sampai dia berbuka. Selama dari subuh sampai maghrib itu kita dalam kondisi mustajab doanya. Dalam kondisi doanya gampang dimakbul. Maka banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak kita bermunajat kepada Allah. Apa doanya? Bebas. Tapi saran saya ada satu doa jangan sampai ditinggal, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai sikap pengampun, maka ampunilah aku. Karena yang paling utama dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat adalah kalau kita dapat ampunan dari Allah. Jadi sambil pulang ini jalan kaki, sambil kita ngabuburit golek lawah, ya kita sambil merapalkan ya. Kita sambil berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wah, itu sambil jalan doanya udah sampai iso ping 100 ya. Jadi ini peluang untuk kita meminta ampun pada Allah. Kalau Allah udah mengampuni kita, insyaallah urusan hidup beres. Ya. Urusan hidup gampang kalau Allah sudah memberikan ridho pada kita dan kita punya jiwa yang nafsul mutmainnah. Demikian Ibu Bapak, masih ada kurang lebih 17 menit di HP saya. Silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi kami persilahkan. Diskusinya, pertanyaannya bebas, silahkan disampaikan. Monggo.